Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going Shin Tae-yong mengingatkan bahwa Myanmar bukan tim yang bisa dianggap remeh. Menurutnya pertandingan pertama melawan Myanmar akan menjadi tantangan besar. Myanmar datang dengan kekuatan terbaik mereka, membuat laga ini terasa lebih berat dari yang dibayangkan. Shin menyadari bahwa Myanmar tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Mereka adalah tim yang punya kekuatan nyata dan solid. Oleh karena itu, para pemain Indonesia diminta untuk tetap waspada dan tidak lengah selama pertandingan. Fokus penuh selama 90 menit dianggap kunci untuk memenangkan laga perdana ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong memastikan timnas Indonesia sudah menjalani persiapan yang matang. Mereka telah menemukan strategi terbaik untuk menghadapi Myanmar. Meski harus bermain di depan supporter lawan, para pemain tidak merasa gentar. Menurut Shin, persiapan yang baik harus dimulai dari organisasi tim yang rapi. Dia percaya jika tim mampu menjaga kedisiplinan, kemenangan akan lebih mudah diraih. Semua persiapan telah dilakukan semaksimal mungkin untuk menghadapi pertandingan yang krusial ini. Optimisme tinggi juga datang dari Shin Tae-yong untuk laga melawan Myanmar. Dia yakin timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan meraih hasil yang diinginkan. Kemenangan di laga pembuka ini dianggap penting untuk menjaga momentum di turnamen. Shin menutup komentarnya dengan memberikan semangat kepada tim. Dia yakin timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Target mereka jelas, lolos ke babak selanjutnya dengan performa yang solid. Dengan dukungan persiapan maksimal, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan dari Myanmar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Asnawi Mangkualam, pemain andalan timnas Indonesia belum tentu akan menjadi kapten di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya sering dipercaya mengemban ban kapten, kali ini keputusan tersebut masih terbuka. Ada beberapa kandidat lain yang dinilai layak menjadi pemimpin tim merah putih di turnamen tersebut. Salah satu kandidat kuat adalah Muhammad Ferrari, bek muda dari Persija Jakarta. Ferrari sebelumnya dipercaya menjadi kapten saat timnas Indonesia melakoni laga uji coba melawan Bali United. Kala itu Asnawi belum bergabung dengan tim karena keterlambatan hadir di Bali. Selain Muhammad Ferrari, timnas Indonesia juga memiliki Pratama Arhan sebagai pemain senior. Namun dalam uji coba melawan Bali United, Arhan tidak bermain sejak menit pertama, sehingga Ferrari memimpin tim. Kondisi ini semakin memperjelas bahwa pemilihan kapten timnas masih dinamis dan tergantung pada situasi di lapangan. Saat ini kapten utama timnas Indonesia sebenarnya adalah Jai Idzes, bek yang bermain untuk Venezia. Namun di Piala AFF 2024 Asnawi Mangkualam menjadi satu-satunya pemain senior yang tersisa dalam skuad. Muhammad Ferrari, yang juga wakil kapten di Persija Jakarta, dianggap punya peluang besar untuk memimpin tim. Ada juga nama Doni Tripamungkas, mantan kapten timnas U20 Indonesia yang masuk dalam daftar pemain muda potensial. Meski begitu, belum ada kepastian siapa yang akan mengenakan ban kapten di Piala AFF 2024. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa keputusan tersebut masih akan ditentukan dalam waktu dekat. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya mengungkapkan target utama tim merah putih di Piala AFF 2024. Turnamen ini dijadikan ajang penting bagi skuad muda Indonesia untuk belajar dan berkembang. Shin menetapkan dua target yang diharapkan bisa tercapai selama kompetisi berlangsung. Target pertama adalah memberikan pengalaman bertanding kepada para pemain muda. Shin Tae-yong memandang Piala AFF 2024 sebagai kesempatan berharga untuk mencuri ilmu sebelum menghadapi turnamen lebih besar. Skuad yang tampil di Piala AFF ini akan menjadi tulang punggung timnas di dua turnamen besar tahun depan. Oleh karena itu Shin Tae-yong berharap para pemain bisa memanfaatkan setiap pertandingan untuk meningkatkan kemampuan. Pengalaman mereka di turnamen ini akan sangat penting bagi masa depan tim, tambahnya. Target kedua Shin Tae-yong adalah memastikan para pemain bekerja keras di setiap laga. Fokusnya adalah pertandingan demi pertandingan, dimulai dari laga pembuka melawan Myanmar. Shin menyadari bahwa perjuangan di Piala AFF 2024 tidak akan mudah. Banyak lawan membawa pemain senior, yang tentu memberikan tantangan lebih besar bagi tim muda Indonesia. Ia yakin kemampuan pasukannya cukup untuk memberikan perlawanan dan mencapai hasil yang baik. Saat ini, target realistis Shin Tae-yong adalah membawa tim lolos dari fase grup.
Indonesia tergabung di grup B, dan setiap poin akan sangat penting untuk melangkah ke babak berikutnya. Of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and find. Setiap pertandingan Piala AFF 2024 yang diikuti oleh Timnas Indonesia memang terkonfirmasi berstatus FIFA Amatch. Namun bobot pertandingannya berbeda dengan turnamen seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Status ini sering disalahpahami oleh banyak pihak, termasuk media sosial yang menyebut Piala AFF setara dengan turnamen besar seperti Piala Dunia atau Piala Asia dalam perhitungan poin ranking FIFA. Faktanya FIFA Amatch memiliki bobot poin yang berbeda-beda tergantung pada jenis turnamennya. Piala AFF memiliki bobot poin 5 karena berlangsung di luar kalender resmi FIFA Matchday. Hal ini sangat kontras dengan kualifikasi Piala Dunia yang berbobot 25 poin. Kemenangan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 memberikan tambahan poin yang jauh lebih kecil dibandingkan laga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai contoh, saat Indonesia menang melawan Arab Saudi, Garuda mendapat tambahan 19 poin, jauh lebih besar dibanding poin total yang bisa didapatkan jika Indonesia menyapu bersih semua laga di Piala AFF. Jika Timnas menang melawan Vietnam, Indonesia hanya mendapat tambahan 2 poin. Total jika Indonesia menyapu bersih kemenangan di fase grup, hanya akan mengumpulkan sekitar 7,92 poin. Angka ini masih lebih kecil dibandingkan poin yang didapat dari satu kemenangan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, Piala AFF tetap menjadi ajang penting bagi Timnas Indonesia untuk menambah pengalaman dan meraih prestasi di tingkat regional. Namun bagi ranking FIFA, kontribusinya tidak sebesar turnamen yang berbobot lebih tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi Myanmar dalam laga perdana grup B Piala AFF 2024. Pertandingan ini menjadi awal penting bagi perjalanan tim Garuda di turnamen tersebut. Pelatih Sintayong sudah mulai memberikan sedikit gambaran mengenai gaya bermain timnya. Ia mengungkapkan beberapa formasi yang biasa digunakan saat memimpin Timnas Indonesia. Namun Sintayong tetap merahasiakan taktik spesifik untuk pertandingan melawan Myanmar. Sintayong mengakui bahwa ia sering mengandalkan formasi dengan 3 bek. Formasi ini telah menjadi andalannya sejak memegang Timnas U20, U23 hingga Timnas Senior. Menurutnya formasi seperti 3-4-3 dan 3-5-2 memberikan banyak keunggulan. Ia menyebut bahwa 3-4-3 adalah pola yang paling sering dimainkan oleh timnya. Namun Sin tetap fleksibel dan siap menggunakan formasi lain jika diperlukan. Ia menjelaskan bahwa formasi tersebut cocok untuk menciptakan keseimbangan di lapangan. Formasi 3 bek memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Sin juga menyukai formasi ini karena memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi para pemain. Meski demikian, ia tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa formasi ini sering dipilih. Saat ditanya soal taktik untuk menghadapi Myanmar, Sin enggan memberikan jawaban detail. Sin menyadari bahwa membocorkan taktik sebelum pertandingan bukanlah langkah yang bijak. Baginya menjaga kerahasiaan strategi adalah bagian dari persiapan. Ia hanya meminta pemainnya untuk fokus dan bermain maksimal di lapangan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong harus mencoret satu pemain jelang laga melawan Myanmar. Keputusan itu diambil karena regulasi hanya memperbolehkan membawa 23 pemain untuk setiap pertandingan. Sintayong sendiri telah membawa 24 pemain ke Myanmar sebagai bagian dari skuad awal. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa pemain yang akan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar ini menjadi perhatian karena pencoretan pemain menjelang laga perdana adalah hal yang krusial. Untuk posisi kiper tampaknya tidak ada perubahan dalam daftar pemain. Sintayong dipastikan tetap membawa 3 penjaga gawang ke pertandingan ini. Posisi kiper dianggap aman karena perannya yang sangat vital dalam setiap pertandingan. Namun posisi lain, terutama di lini depan kemungkinan menjadi area yang dipertimbangkan untuk pencoretan. Sintayong akan mengumumkan nama pemain yang tidak dibawa ke pertandingan sesaat sebelum laga dimulai. Meski tidak terdaftar untuk laga melawan Myanmar, pemain tersebut tetap menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia.
Hal ini karena regulasi turnamen memperbolehkan tim memiliki hingga 26 pemain selama event berlangsung. Dengan demikian pencoretan ini hanya bersifat sementara dan tidak memengaruhi status pemain di tim. Lini depan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian lebih karena persaingan yang ketat. Dengan banyaknya opsi di lini serang, pelatih perlu mempertimbangkan strategi terbaik untuk laga perdana. Selain itu, kondisi fisik dan kesiapan mental pemain juga akan menjadi faktor dalam pengambilan keputusan. Pemain yang tidak dibawa kemungkinan tetap mendapat kesempatan di laga-laga berikutnya.